Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat limpahan kasih sayangnya, kita dapat berkumpul dalam acara Kemprodetik Ramadan Data Edelitik episode 1 fitur seleksi. Saya ucapkan selamat datang kepada narasumber dan juga seluruh peserta yang telah hadir pada sore hari ini. Yang terhormat, Ketua Puzzle Research Data Teknologi, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Mustaqim STMKOM, beserta seluruh dosen pembimbing Puzzle Research Data Teknologi. Dalam acara Komprodetik hari ini, kami mengundang Kakak Windy Junitasari yang merupakan alumni UIN Sultan Syarif Kasim Riau, sekaligus merupakan alumni Predatek Angkatan 2021 yang memiliki beberapa publikasi ilmiah. Nantinya, beliau akan menyampaikan materi tentang seleksi fitur pada sore hari ini. Tidak lupa juga, saya Riksa Aulia, selaku moderator sore hari ini yang akan memandu acara hingga selesai. Sebelum memasuki acara inti, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Panitia silakan memimpin untuk sesi dokumentasi. Sekarang kita mulai ke sesi dokumentasi. Jadi diharapkan kepada teman-teman semua untuk mengaktifkan semua kameranya dan menggunakan virtual background yang telah di-share di grup. Sesi dokumentasi akan dimulai dari dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Yang terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, perlu diperhatikan kalau penyampaian informasi ini akan lebih mudah dipahami jika diskusi berjalan dengan efektif. Oleh sebab itu, diharapkan kepada seluruh peserta agar selalu memperhatikan serta mengikuti pemaparan materi ini dengan sebaik mungkin. Sebelum masuk ke pembahasan materi, saya sampaikan beberapa ketentuan acara Kemprodetik pada sore hari ini. Yang pertama, ketika pemateri menyampaikan materi, peserta tidak diperbolehkan untuk melakukan interupsi. Yang kedua, sesi tanya jawab akan dibuka setelah pemateri menyampaikan materinya. Dan terakhir, mohon menjaga ketenangan selama acara berlangsung. Baiklah, saya persilahkan kepada pemateri Kemprodetik Fitur Selection, Kakak Windy Junitasari, untuk menyajikan materinya. Baiklah, terima kasih kepada moderator Ipsya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang pertama, yang terhormat Ketua Puzzle Research Data Teknologi, Bapak Mustaqim STMKOM. Yang terhormat Bapak dan Ibu Pembimbing Puzzle Research Data Teknologi, dan yang terhormat kakak dan abang alumni yang hadir pada hari ini, serta seluruh teman-teman peserta Kemprodetik yang telah hadir pada hari ini. Baiklah, sebelum memasuki pembahasan materi, sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwasanya di sini saya juga masih belajar dan sifatnya tidak ingin mengajari atau menggurui siapapun. Nah, di sini saya ingin saling share saja sedikit ilmu yang telah saya ketahui dan yang pernah saya implementasikan sebelumnya. Mungkin nanti ini bisa kita jadikan diskusi saja. Mungkin bahkan teman-teman ada yang lebih paham terkait ini daripada saya. Dan saya mohon maaf jika terdapat penyampaian yang kurang tepat. Maka izin share screen ya, moderator. Apakah udah terlihat slide-nya? Sudah, Kak? Baiklah,
materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu kita akan sedikit mengenal terkait fitur selection dan kita juga akan membahas salah satu jenis teknik seleksi fitur yaitu recursive feature elimination atau yang disebut dengan RFE. Nah, jadi sebelum kita bahas apa itu seleksi fitur, pertama-tama kita harus mengetahui dulu nih permasalahan apa yang telah kita temui pada data yang telah kita peroleh. Nah, jadi sebelum kita menerapkan algoritma machine learning, tentunya kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu nih. Nah, jadi data apa yang nantinya telah kita peroleh, kemudian kita akan proses menggunakan algoritma machine learning. Kemudian setelah mengumpulkan data tersebut, apa permasalahan yang dapat kita temui? Nah, secara umum, permasalahan-permasalahan yang terjadi itu biasanya yang pertama adanya missing value atau outlier, di mana missing value ini merupakan data-data yang hilang pada keseluruhan datanya itu. Terdapat data yang hilang atau data kosong. Kemudian adanya outlier, data yang jauh berbeda dari data-data yang lain. Kemudian yang kedua yaitu ada pengeskalaan dan normalisasi. Tentunya sebelum kita mengolah data yang telah kita peroleh, pasti kita harus memastikan nih, kita harus menyamakan seluruh skala pada isi data. Jadi setelah semua isi data itu seragam, baru bisa kita proses pada model machine learning. Selanjutnya itu permasalahan yang timbul itu bisa jadi karena fitur yang tidak memberikan informasi apapun. Nah, misalnya nih kita telah memperoleh data yang banyak, kemudian dia memiliki jumlah fitur yang banyak, misalnya mungkin jumlah fiturnya itu dari jumlahnya 20-an atau hingga sampai 30-an fitur. Nah, jadi biasanya di dalam fitur data tersebut terdapat fitur-fitur yang kurang relevan, yang nantinya itu tidak akan memberikan pengaruh kepada hasil analisis akhir kita nantinya. Selanjutnya, dalam kehidupan nyata itu jarang sekali semua variabel dalam kumpulan data itu berguna untuk membangun model. Nah, kemudian menambahkan variabel yang redundan. Nah, variabel yang redundan itu variabel yang berkaitan dengan variabel hasil. Nah, selanjutnya itu menambahkan lebih banyak variabel ke model meningkatkan kompleksitas model secara keseluruhan. Nah, jadi ini adalah beberapa permasalahan yang dapat kita temui pada data. Sehingga dengan adanya beberapa permasalahan ini dapat memberikan dampak kepada proses model machine learning nantinya. Maka dari itu, kita perlu yang namanya menerapkan teknik seleksi fitur. Oke, selanjutnya, mengapa perlu adanya seleksi fitur? Nah, seleksi fitur ini merupakan salah satu tahap penting dalam proses pemodelan data, terutama dalam analisis mesin learning dan statistik. Jadi, kalau kita punya data nih dengan jumlah fitur datasetnya yang sangat banyak, misalnya tadi seperti saya bilang jumlahnya hingga 20-an, 30-an, atau hingga 100 fitur. Nah, itu tidak mungkin kan kita menggunakan seluruh fitur tersebut ke dalam proses pemodelan mesin learning kita. Nah, jadi belum tentu juga seluruh fitur itu dapat memberikan informasi penting untuk proses analisis kita nantinya. Nah, bisa jadi di antara banyaknya fitur tersebut, terdapat beberapa fitur yang tidak memberikan pengaruh apapun. Dan bisa jadi fitur tersebut tidak memiliki korelasi antar fitur satu dengan fitur yang lainnya. Nah, ini yang akan menyebabkan masalah yang terjadi nantinya. Nah, dengan adanya seleksi fitur ini, kita bisa mendapatkan fitur yang paling relevan dan membuang fitur yang kurang relevan pada dataset yang telah kita peroleh. Kemudian dengan melakukan proses ini akan berdampak baik pada hasil model yang kita gunakan, bahkan bisa meningkatkan hasil akurasi pemodelan. Nah, beberapa keuntungan yang dapat kita peroleh itu diantaranya di sini kita dapat meningkatkan akurasi model yang digunakan. Nah, kenapa begitu? Karena dengan kita melakukan penghapusan fitur yang kurang relevan tadi, model dapat fokus pada informasi yang benar-benar penting pada dataset. Ini membantu mengurangi noise dalam data dan meningkatkan performa prediksi.
Nah, selanjutnya itu dapat mengurangi overfitting. Nah, model yang terlalu kompleks dengan banyak fitur cenderung menyesuaikan diri terlalu baik dengan data pelatihan, sehingga kurang mampu melakukan generalisasi pada data baru. Kemudian seleksi fitur membantu menghindari masalah ini dengan hanya mempertahankan fitur-fitur yang benar-benar memiliki kontribusi yang sangat penting terhadap hasil prediksi nantinya. Kemudian, selain itu juga dapat meningkatkan efisiensi komputasi, karena dataset dengan banyak fitur yang membutuhkan lebih banyak sumber daya komputasi dalam proses pelatihan model, mengurangi jumlah fitur yang digunakan, waktu pemrosesan itu jauh lebih singkat. Kemudian, mempermudah interpretasi model. Kenapa begitu? Karena model dengan terlalu banyak fitur sulit untuk diinterpretasikan, terutama dalam penelitian atau bisnis yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi hasil. Seleksi fitur ini memungkinkan kita dapat memahami hubungan antara variabel lebih jelas. Nah, selanjutnya yang terakhir itu dapat mengurangi redundansi. Nah, di mana terkadang beberapa fitur itu memiliki korelasi tinggi satu sama lainnya. Nah, yang dapat menyebabkan bias dalam model. Dengan adanya seleksi fitur ini, kita dapat menghilangkan fitur yang redundan dan menjaga variabel yang paling representatif. Oke, selanjutnya. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, tujuan seleksi fitur itu dapat meningkatkan kinerja prediksi dari prediktor. Nah, di mana model machine learning yang bekerja dengan cara menemukan pola dalam data untuk melakukan prediksi. Kemudian, jika terlalu dapat banyak fitur yang tidak relevan atau kurang berpengaruh, model dapat menjadi kurang akurat karena terdapat informasi yang tidak penting. Kemudian, dengan hanya memilih fitur yang signifikan, model dapat lebih fokus dan belajar dari data yang benar-benar berkontribusi pada hasil prediksi, sehingga dapat meningkatkan akurasi. Kemudian yang kedua yaitu menyediakan prediktor yang lebih cepat dan lebih hemat biaya. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Karena dalam dunia nyata, pengumpulan dan pemrosesan data memerlukan waktu, sumber daya, dan biaya. Maka semakin banyaknya fitur yang digunakan, pasti semakin besar juga kebutuhan komputasi dan waktu yang kita perlukan untuk melatih model. Kemudian yang ketiga, itu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses yang mendasari pembentukan data. Nah, dalam analisis data dan penelitian, pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi hasil itu sangat penting. Dengan memilih fitur yang paling relevan, kita dapat lebih mudah mengidentifikasi variabel utama yang berkontribusi terhadap fenomena yang sedang kita teliti. Nah, dengan beberapa tujuan seleksi fitur ini, dapat menjadi langkah krusial dalam pengolahan data untuk memastikan bahwa model yang kita bangun itu akan menjadi lebih akurat, efisiensi, dan dapat diinterpretasi dengan baik. Nah, selanjutnya kita masuk kepada seleksi fitur. Nah, apa sih seleksi fitur itu? Nah, seleksi fitur ini merupakan proses memilih subset fitur yang paling relevan. Nah, di mana di situ kita memilih fitur yang benar-benar memiliki pengaruh penting dalam proses analisis kita. Kemudian dari sekumpulan fitur dalam suatu dataset untuk meningkatkan kinerja model machine learning. Nah, tujuan dari pemilihan seleksi fitur ini dalam machine learning itu dapat menemukan kumpulan fitur terbaik untuk membangun model yang berguna dari fenomena yang kita pelajari. Nah, seperti apa sih fitur yang dihilangkan dalam seleksi fitur ini? Yaitu fitur yang tidak relevan, fitur yang berlebihan, atau noise. Nah, ini merupakan gambar ilustrasi dari proses seleksi fitur, di mana pada gambar pertama ini merupakan ilustrasi dari gambaran atribut, seluruh atribut kita. Nah, perbedaan warna ini merupakan perbedaan tiap atribut yang ada pada dataset. Nah, pada gambar kedua dapat kita lihat terdapat beberapa kotak yang diberi silang. Itu adalah proses pemilihan seleksi fitur, di mana yang disilang ini adalah fitur yang tidak digunakan atau mungkin fitur yang terdeteksi tidak relevan dari teknik tersebut. Nah, setelah dilakukannya fitur seleksi ini, didapatkanlah final fiturnya yang terbaik menurut teknik tersebut dan didapatlah
fitur ini adalah fitur yang paling relevan, yang pastinya yang memberikan pengaruh untuk analisis nantinya. Nah, seleksi fitur itu memiliki beberapa metode yang perlu kita ketahui, di mana di sini terdapat 3 metode, yaitu ada filter method, wrapper method, dan embedded method. Apa sih filter method itu? Filter method itu mengambil properti intrinsik dari fitur yang diukur melalui statistik univariat. Nah, jadi yang difilter ini kita akan memakai rumus-rumus statistika untuk menghitung apakah fitur yang kita gunakan itu relevan atau tidak. Nah, selanjutnya itu fitur yang dipilih berdasarkan skor mereka dalam berbagai data uji statistik untuk korelasinya dengan variabel hasil. Nah, korelasi itu adalah keterkaitan antara fitur tersebut dengan variabel hasilnya. Nah, dapat kita lihat pada gambar di slide ini merupakan alur umum untuk pengerjaan dari filter method ini. Nah, di mana pada tahap pertama itu set of all fitur ini adalah dataset awal yang kita miliki, yaitu seluruh fitur yang telah kita peroleh. Kemudian lanjut kepada tahap selecting the best subset, di mana pada tahap ini fitur dipilih berdasarkan uji coba dengan model machine learning. Nah, kemudian kita di sini memilih teknik apa yang akan kita gunakan. Nah, setelah kita menentukan fitur apa yang akan diuji terlebih dahulu, lalu kita menggunakan lalu kita memilih model algoritma apa juga yang akan kita terapkan nantinya. Lalu setelah itu baru kita mendapatkan hasil performance dari fitur yang telah kita uji sebelumnya. Nah, jadi dari filter method ini juga terdapat beberapa algoritma machine learning yang dapat kita gunakan, yaitu ada chi-square, information gain, variance threshold, Pearson correlation, LDA, dan ANOVA. Oke, selanjutnya yaitu ya yang kedua ada wrapper method, di mana pada metode ini kita mencobakan semua subset fitur dan mencoba melatih model dengan menggunakan subset fitur tersebut. Di mana berdasarkan subset sebelumnya itu, kita memutuskan akan menambah atau mengurangi fitur dari subset tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya itu caranya itu dapat dilihat pada gambar. Ini merupakan alur secara umumnya, di mana yang pertama langkah awal pastinya kita memiliki seluruh fitur pada dataset. Kemudian masuk kepada proses selecting the best subset, di mana ada 2 tahap, yaitu ada generate a subset dan masuk ke learning algorithm. Nah, di mana pada proses generate a subset ini, sistem memilih kombinasi fitur tertentu untuk diuji. Nah, dari keseluruhan fitur itu kita bakal memproses seluruh fiturnya itu satu persatu dan diterapkan kepada model. Dan itu akan dilakukan secara berulang sehingga kita mendapatkan fitur yang paling optimal. Nah, setelah kita mendapatkan fitur yang optimal, lalu kita akan mendapatkan hasil performance di akhir nantinya. Nah, beberapa algoritma yang dapat kita gunakan, yaitu ada recursive feature elimination yang akan kita bahas nantinya. Kemudian yang kedua ada forward selection, yang ketiga ada backward elimination. Metode yang ketiga yaitu ada embedded, di mana pada proses pemilihan fitur ini sudah tertanam pada algoritma pembelajaran atau pada metode ini, yaitu kodenya itu sudah ada pada algoritma tertentu. Jadi dia tidak memiliki teknik terpisah seperti metode filter dan wrapper sebelumnya. Nah, di sini juga pada prosesnya dia memeriksa iterasi dari pelatihan dan memberikan peringkat pada pentingnya setiap fitur berdasarkan kontribusi dalam pelatihan model. Nah, untuk alurnya itu tidak jauh berbeda dari wrapper method. Di sini bedanya dapat kita lihat di dalam kotak ini, pada 2 tahap ini generate subset dan learning algorithm plus performance ini sudah tergabung di dalamnya. Nah, ini nih dia tuh tidak memiliki teknik terpisah, tapi di dalam algoritmanya itu sendiri dia sudah memiliki teknik seleksi fitur gitu. Nah, contoh algoritmanya itu ada lasso regression dan ridge regression.
Nah, perlu kita ketahui perbedaan utama dari metode filter, wrapper, dan embedded ini. Yang pada gambar pertama ini adalah gambar metode filter, di mana untuk prosesnya itu seleksi fitur terlebih dahulu dilakukan. Seleksi fitur itu dipilih menggunakan proses klasifikasi. Nah, di mana seleksi fitur ini telah dilakukan, baru kita melakukan proses klasifikasi pada fitur yang telah terpilih. Kemudian, pada metode wrapper, subset fiturnya itu diuji terlebih dahulu pada model. Kemudian hasilnya itu digunakan untuk memilih fitur terbaik, di mana proses ini akan dilakukan secara berulang hingga mendapatkan hasil fitur yang paling optimal. Dan untuk fitur selection ini tidak ada pemisahan dari teknik seleksi fiturnya, tetapi dia sudah langsung dalam satu proses klasifikasi, di mana yang sudah saya katakan sebelumnya, pada algoritmanya itu dia sudah tertanam teknik seleksi fitur. Jadi dia langsung mendapatkan hasil performance pada proses klasifikasi seleksi fitur. Nah, ini adalah salah satu teknik seleksi fitur yang pernah saya gunakan sebelumnya pada penelitian tugas akhir saya, di mana RFA ini merupakan sebuah metode seleksi fitur pada analisis data, di mana secara iteratif fitur-fitur dari data akan dihapus satu persatu dan dilakukan proses pemodelan ulang pada setiap iterasi. Proses penghapusan fitur ini akan terus dilakukan hingga mencapai jumlah fitur yang kita inginkan, atau hingga tidak ada fitur yang dapat dihapus lagi. Nah, fitur RFA ini cara proses pengerjaannya itu dia mengurutkan fitur menurut kepentingan dalam proses prediksi. Kemudian pada setiap iterasi, tingkat kepentingan fitur dinilai berdasarkan hasil perankingan pada fitur dataset. Nah, cara kerja RFA ini sendiri, dia tuh akan memberikan perankingan dari setiap fitur dari yang paling relevan hingga tidak relevan. Nah, yang paling relevan itu pada teknik ini akan memberikan perankingan peringkat 1 untuk keseluruhan dari fitur yang paling relevan sesuai yang telah dipilih oleh teknik tersebut. Nah, sedangkan untuk fitur-fitur lainnya yang kurang relevan, dia akan memberikan peringkat dari nomor urut 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kemudian keuntungan dari penggunaan teknik RFA ini memiliki kemampuan untuk memilih fitur dalam memprediksi variabel target, serta dapat mengurangi fitur yang tidak saling terkait atau lemah dan dilakukan secara rekursif hingga fitur terbaik dipilih untuk digunakan dalam membangun model. Nah, langkah-langkah yang perlu kita perhatikan dalam proses seleksi fitur RFA, yang pertama itu pastinya kita perlu menyiapkan dataset, di mana ini mencakup proses cleaning data, transformasi data, normalisasi data, hingga split data. Nah, setelah menyiapkan dataset tersebut, kita lanjut pada memilih model dasar untuk seleksi fitur. Nah, model yang dipilih yang digunakan untuk proses seleksi fitur ini bisa kita gunakan seperti algoritma logistic regression, decision tree, atau random forest. Nah, selanjutnya itu kita perlu menginisialisasi RFA tersebut, di mana untuk menentukan jumlah fitur yang ingin kita pertahankan pada proses seleksi fitur nantinya, atau mungkin bisa jadi kita membuatkan kode agar fitur itu biarkan bekerja secara otomatis dan memilih sendiri nih fitur mana yang terbaik pada dataset yang telah kita masukkan. Setelah itu, kita melatih RFA menggunakan dataset. Nah, pada tahap ini, RFA dilatih menggunakan dataset yang telah disiapkan sebelumnya, telah dilakukan cleaning data, transformasi, normalisasi, hingga split data. Nah, proses ini akan secara bertahap menghilangkan fitur yang dianggap kurang berpengaruh terhadap prediksi model, hingga hanya fitur terbaiklah yang akan tersisa. Nah, selanjutnya itu kita mendapatkan hasil nih dari seleksi fitur tadi. Nah, setelah mendapatkan itu,
fitur-fitur yang ini yang akan digunakan dalam model machine learning nantinya untuk analisis akhir. Kemudian menggunakan fitur terpilih untuk model akhir. Nah, selanjutnya melatih model dengan fitur terpilih. Nah, seperti yang saya katakan, nanti kita akan melatih model algoritma machine learning dengan menerapkan seleksi fitur dengan fitur-fitur yang telah terpilih sebelumnya. Nah, yang terakhir yaitu evaluasi model. Nah, di sini kita akan mendapatkan hasil akurasi dari model yang menerapkan seleksi fitur tersebut. Nah, jadi apakah ada metode seleksi fitur yang terbaik? Nah, sebenarnya untuk kalimat ini itu tidak ada. Karena sama seperti kita kayak mencari algoritma machine learning apa nih yang terbaik gitu kan. Nah, itu tuh akan berbeda sesuai dengan data yang dengan kasus yang akan kita selesaikan. Karena dalam penelitian apa yang harus kita lakukan, kita harus menyesuaikan dengan apa yang kita lakukan. Bagaimana kita melihat penelitian orang lain sebelumnya pada permasalahannya yang mirip. Nah, tentu akan berbeda kasusnya. Kita tidak akan bisa menyebutnya itu metode terbaik atau algoritma terbaik. Nah, jadi seleksi fitur apa yang kita gunakan dan apa alasannya itu hanya bisa menjadi acuan untuk kita dalam memilih model algoritma atau metode seleksi fitur. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita akan mengimplementasikannya langsung ke dalam Google Colab. Nah, di sini nanti kita akan menerapkan salah satu model machine learning yaitu random forest. Di situ kita juga akan menerapkan model tersebut menggunakan seleksi fitur dan tidak menggunakan seleksi fitur. Sehingga kita nanti dapat melihat hasil akurasinya, perbedaannya dari penggunaan seleksi fitur tersebut dan tidak menggunakannya. Nah, sedikit pengenalan untuk Google Colab. Mungkin ada teman-teman yang belum pernah menggunakan Google Colab. Nah, jadi Google Colab ini adalah sebuah platform berbasis cloud yang disediakan oleh Google, di mana kita dapat menjalankan Python tanpa perlu menginstal apapun di laptop kita. Dan platform ini juga sangat sering digunakan di kalangan data scientist, data analis, dan peneliti karena juga menyediakan akses GPU dan TPU secara gratis. Oke, langsung saja pada implementasi datanya. Nah, di sini saya menggunakan data kinerja siswa, di mana data tersebut saya peroleh dari website Kaggle, dan data tersebut merupakan data siswa yang berisikan aspek akademik, kehadiran, hingga faktor sosial yang dapat mempengaruhi prestasi siswa tersebut. Nah, langkah pertama di sini kita perlu mengimport datanya terlebih dahulu. Di sini karena saya menggunakan file Excel, maka di sini menggunakan kode pandas Red Excel. Di run saja. Lalu kita bisa memilih file data yang akan digunakan. Nah, setelah kita mengunggah data yang akan kita gunakan, selanjutnya itu kita bisa membaca data tersebut. Nah, di sini kita perlu menyesuaikan nama file datanya. Nah, ini adalah isi data siswa yang telah saya dapatkan. Terdapat beberapa atribut. Dan di sini juga isi datanya itu tidak sama ya, ada yang kategorikal dan ada numerik. Nah, setelah kita memasukkan data, kita masuk kepada preprocessing data, di mana pada proses ini kita akan melihat informasi dataset, kemudian cek nilai yang kosong pada data, serta data yang duplikasi. Ini adalah kode untuk melihat nilai kosong di setiap kolom data, dan ini adalah untuk menampilkan jumlah
jumlah dan baris duplikat. Dan jika tidak ada data yang duplikat, maka keluar outputnya tidak ada data duplikat. Nah, ini adalah hasilnya, di mana dapat kita lihat informasi pada data ini, jumlah data yang ada di sini adalah 395 data, dan total kolomnya itu ada 33 kolom. Ini adalah fitur-fitur yang ada pada data saya, terdapat 33 fitur, dan di sini juga terlihat ya tidak ada data yang kosong, dan tipe datanya itu beragam dan belum seragam. Ini ada integer dan objek. Terlihat ya tidak ada data yang kosong, dan juga tidak ada jumlah baris yang duplikat. Nah, selanjutnya saya perlu menghapus kolom nomor ini karena fiturnya tidak begitu penting ya untuk hasil analisis nanti, dan juga tidak akan berpengaruh nantinya. Jadi kita perlu tidak apa-apa untuk menghapusnya dari awal. Nah, setelah itu kita bisa masuk kepada proses transformasi data, di mana pada proses transformasi ini kita perlu mengubah seluruh data itu menjadi bentuk data numerik agar bisa diproses pada model machine learning nantinya. Dan di sini saya menggunakan label encoding, di mana di sini juga cukup simpel menggunakan label encoding. Langsung di-run saja. Nah, ini adalah hasil data yang telah ditransformasi menggunakan label encoding. Semua data telah dikonversi menjadi bentuk numerik. Nah, setelah kita transformasi datanya, kemudian kita lanjut kepada normalisasi, di mana tujuan normalisasi ini adalah untuk menyeragamkan seluruh isi data dengan skala yang sama. Di mana di sini saya menggunakan min-max scaler. Saya memanggil min-max scaler, kemudian di sini juga saya langsung memisahkan antara fitur dan label. Di mana labelnya itu di sini adalah prediction. Dan di sini saya juga menampilkan hanya 10 data saja. Nah, ini hasil data yang telah dinormalisasi. Sudah terlihat bahwa seluruh data itu memiliki skala yang sama dari 0 hingga 1. Nah, selanjutnya itu kita perlu melakukan pemisahan antara data training dan testing. Nah, di mana di sini adalah merupakan proses dari split data, membagi data. Kita dapat menggunakan rasio 60/40, 70/30, ataupun 80/20. Nah, di sini saya menggunakan 80/20 ya, jadi di sini 0,2, 20% data testing. Nah, ini dia untuk jumlah data latihnya itu ada 316, 80% dari keseluruhan data, dan jumlah data ujinya itu ada 79. Nah, setelah proses preprocessing ini selesai, baru kita bisa masuk kepada proses seleksi fitur. Nah, seleksi fitur ini masuk setelah kita menyelesaikan proses preprocessing. Nah, pada seleksi fitur ini, saya menggunakan RFE, Recursive Feature Elimination. Di sini kita perlu mengimport RFE dan menggunakan model Random Forest Classifier. Nah, di sini kita perlu menginisialisasi Random Forest untuk seleksi fitur dengan RFE. Nah, parameter yang saya gunakan itu adalah estimator 100. Ini adalah nilai yang defaultnya. Mungkin untuk detailnya lagi, teman-teman bisa melihat di dokumentasi Random Forest-nya di websitenya. Itu adalah ada berisikan beberapa parameternya yang perlu kita ketahui juga. Dan juga di sini saya menggunakan random step. Ini kestabilan untuk hasil akurasi. Nah, untuk proses RFE-nya itu,
pada penentuan fitur yang perlu dipertahankan, saya di sini membuatkannya non. Nah, jadi di sini saya membiarkan teknik ini bekerja secara otomatis, fitur apa saja yang dia pilih gitu. Jadi saya tidak menetapkan fitur apa yang perlu saya pertahankan. Kemudian di sini kita menampilkan hasil seleksi fiturnya. Di sini nanti juga akan terlihat jumlah fitur apa saja yang terpilih, jumlah fitur yang terpilih berapa, kemudian fitur apa saja yang terpilih, dan perankingan dari setiap fitur. Nah, kemudian kita perlu menyimpan fitur tersebut ke dalam data frame untuk proses analisis, dan juga transformasi data train dan testing menggunakan fitur yang telah dipilih dari seleksi fitur. Oke, langsung di-run saja. Nah, ini hasil dari seleksi fitur. Nah, di mana jumlah fiturnya itu yang terpilih ada 15 fitur. Nah, ini dia jumlah beberapa fitur yang telah terpilih. Untuk rincian lebih jelasnya kita dapat lihat bawah ini. Nah, ini untuk nomor urutnya sudah acak karena dia sudah menyesuaikan perankingan dari fitur yang paling relevan dan kurang relevan. Nah, di sini dapat dilihat ada 15 fitur yang memiliki ranking 1. Nah, ini adalah fitur yang telah terpilih dari teknik ini berdasarkan kinerjanya, berdasarkan kepentingannya. Ini adalah fitur yang paling relevan gitu. Nah, sedangkan fitur yang lainnya ini memiliki peringkat 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini adalah fitur yang kurang relevan dan tidak akan memberikan pengaruh untuk analisis nantinya. Nah, setelah kita mendapatkan hasil seleksi fitur ini, baru kita bisa menerapkan kepada model machine learning. Nah, di sini kita menggunakan random forest. Nah, parameter-parameter yang saya gunakan ini nilainya itu masih default, sesuai kebutuhan saja. Nah, saya menggunakan estimator ini karena model ini akan menggunakan 100 pohon keputusan dalam random forest. Nah, untuk max depth sendiri, ini setiap pohon maksimal memiliki kedalaman 10 level dan min sample split ini diperlukan agar node dapat dipecah. Kemudian min sample left ini berfungsi untuk menjaga hasil tetap konsisten. Maaf, untuk min sample left ini harus ada di setiap daun left, minimal 2 daun gitu. Dan untuk random stat ini menjaga hasil agar tetap konsisten. Dan saya juga menggunakan parameter njob min 1, yaitu menggunakan semua core CPU. Nah, di sini kita perlu melatih model dengan fitur yang telah diseleksi. Ini adalah kode untuk melatih model menggunakan seleksi fitur yang telah dipilih sebelumnya. Kemudian, prediksi data uji. Setelah itu, kita melakukan evaluasi pada model, di mana di sini dilihat dalam hasil akurasi, presisi, recall, dan advance score. Oke, langsung kita run saja. Nah, ini dapat kita lihat bahwa hasil akurasi yang diperoleh dari model machine learning yang menerapkan seleksi fitur itu cukup tinggi, yaitu akurasinya 93,67%, dan presisinya itu 90,30%, recall-nya 93,67%, dan advance score 91,67%. Nah, jadi ini hasil akurasi dari model yang menerapkan seleksi fitur itu cukup tinggi. Nah, mari kita lihat pelatihan model tanpa seleksi fitur. Nah, tadi kita melatih model itu menggunakan kode seperti ini ya. Ini. Extract selected. Ini nih adalah, kita kan tadi udah masukkan data frame-nya. Nah, ini kita melatih model menggunakan seleksi fitur sebelumnya. Nah, sedangkan yang tidak itu tidak menggunakan extract selected.
Nah, ini merupakan menggunakan data set awal tanpa seleksi fitur. Dan parameter yang saya gunakan di sini juga sama seperti yang di atas, nilainya juga sama. Yang membedakan hanya di sini tidak menerapkan seleksi fitur. Oke, langsung kita terapkan langsung putaran. Nah, terlihat ya perbedaan hasil akurasinya. Yang tadi itu hasilnya 93,67% akurasi model menggunakan seleksi fitur. Nah, sedangkan yang tidak menggunakan seleksi fitur itu 88,61%. Nah, walaupun beda tipis, setidaknya yang menggunakan seleksi fitur itu sudah terlihat memang lebih meningkatkan akurasi model. Nah, sedangkan yang tidak menggunakan seleksi fitur itu lebih rendah daripada menggunakan seleksi fitur. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan. Mohon maaf, mungkin terdapat beberapa ada salah penyampaian. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Windy yang telah memaparkan materinya. Pemaparan materi tadi secara lengkap sudah disampaikan oleh Kak Windy. Untuk memperjelas pemahaman materi hari ini, kami undang peserta yang hadir hari ini untuk melakukan sesi bertanya. Kami buka untuk pertanyaan pertama. Silakan penanya nanti bisa menyebutkan nama beserta semester, bisa melakukan pertanyaan secara langsung ataupun bisa menuliskan di kolom chat. Dimohon juga pertanyaan disampaikan secara singkat dan jelas. Untuk itu kami persilahkan untuk yang mau bertanya. Sebelum itu saya ingatkan untuk kepada seluruh peserta untuk melakukan screenshot secara pribadi, yaitu sebagai bukti bahwa dia menghadiri acara Kemprodatik ini. Izin mau bertanya. Silahkan. Baik, perkenalkan nama aku Noprian Pratama dari jurusan Sistem Informasi angkatan 2022. Izin bertanya Kak Windy. Sebelumnya untuk filter selection aku udah pernah nyoba juga, tapi untuk di proses clustering ini saya menggunakan filter selection yang select KBIS. Nah, pertanyaan saya itu apakah karena clusteringnya, jadi sebelum proses fitur selection itu saya harus binding data dulu untuk agar fiturnya itu lebih mudah dipahami modelnya. Nah, untuk kondisi yang kakak jelaskan tadi, apakah penggunaan fitur selection itu mempengaruhi juga modelnya jika kita tidak membinding datanya? Apakah berpengaruh terhadap confusion metricnya atau gimana? Itu saya pertanyaan saya. Makasih. Boleh diulang pertanyaannya, Nafri? Kurang jelas. Oke. Jadi kurang lebih Kak, karena saya ada nyoba juga yang fitur selection tapi clustering nggak. Jadi di pre-processing itu saya di binding dulu datanya. Misalkan fiturnya itu rentang umur dari 1 sampai 100 itu saya binding jadi tiga kategori gitu. Nah, apakah jika saya tidak membinding datanya dan menggunakan fitur selection itu dapat mempengaruhi hasilnya? Apakah membinding datanya dan juga menggunakan fitur selection itu bisa mempengaruhi akurasinya, Kak? Karena yang saya tahu jika tidak membinding data saya itu dapat mempengaruhi hasil confusion metric yang tidak. Terima kasih. Oke, izin jawab ya. Mungkin untuk dari clustering sendiri itu Kakak belum pernah coba ya, Nofri. Tapi dari klasifikasi sendiri itu memang mungkin kita perlu memperhatikan datanya juga gitu kan. Tapi dari klasifikasi itu kan kita nggak ada perlu membagi datanya, memplanning data gitu. Jadi mungkin memang agak sedikit berbeda dari proses seleksi fitur clustering dengan klasifikasi. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih, Kak. Iya. Baik, terima kasih Novrian. Apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, langsung saja untuk sesi absensi. Link absensi akan di-share di kolom chat, jadi silakan peserta untuk melihat di chat. Silakan peserta melakukan absensi. Baiklah, alhamdulillah rangkaian acara Kemprodetik Ramadan Analitik fitur seleksi kali ini telah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri hari ini bisa bermanfaat sebagai pengetahuan dan kesadaran bagi kita semua dalam memaksimalkan pengetahuan kita di kemudian hari. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kakak Windy Junitasari dan kepada para peserta yang sudah hadir mengikuti acara ini hingga selesai. Demikian acara Kemprodetik Ramadan Analitik edisi 1 fitur seleksi pada sore hari ini. Saya sebagai moderator memohon maaf jika ada kesalahan saat berlangsungnya diskusi. Terima kasih dan sampai jumpa di Kemprodetik episode 2 besok hari di jam dan waktu yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Kak.